Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya banyak bicara, saya tanya kabarnya. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Bapak Mas sehat? Mantap. Bapak bisa gitu, Bu. Sedikit bicara tapi ada artinya. Tapi Ibu banyak bicara juga ada artinya. Jangan sampai nanti banyak bicaranya salah. Maka hari ini diingatkan lagi sama Ustadz saya Bu tadi, sambutannya Ustadz Joko. Beliau itu guru saya sebenarnya. Jadi saya kesini itu malah kayak gimana gitu. Ada beliau, masya Allah, beliau guru saya, dan hari ini mohon izin Ibu dan Bapak kita berbagi ilmu, artinya kita belajar bersama, berbagi pengalaman. Karena kebetulan di dunia pendidikan itu gak ada habisnya, itu pendidikan formal atau non formal. Mukadimahnya sebelumnya mari kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita semuanya masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan, bahkan nikmat rasa aman. Yang tadi kita diingatkan oleh Ustaz kita tadi, hari ini nikmat aman itu juga sangat luar biasa. Banyak saudara kita hari ini mengingat nikmat aman, tapi mungkin sama Allah masih diuji dengan kekhawatiran. Tetapi di luar itu, masya Allah, saudara kita yang hari ini menantikan nikmat aman itu, tetapi di dalam hatinya, masya Allah, imannya sangat luar biasa. Menjadi tanggung kita hari ini, maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan nikmat aman juga. Mau tolabul ilmi, mau beribadah itu rasanya aman. Saudara kita di Sumatera masih bencananya belum selesai, Bapak Ibu. Kemarin dari tim kami, teman kami di LKB Suara, ada satu teman yang kesana, artinya ikut membantu saudara kita. Dan tidak cuma di Sumatera, jauh sebelumnya saudara kita di Palestina lebih dari itu, yang hari ini masih terjajah demi kota sucinya, kota suci kita, Masjid Al-Aqsa. Dan hari ini alhamdulillah kita semuanya Allah berikan nikmat aman, maka dari itu mari kita gunakan yang sebaik-baiknya. Minimal apa? Ketika kita bertolak ini kita semangat, punya giroh. Jangan sampai tidak punya semangat. Kalau nggak punya semangat berarti bisa jadi indikatornya itu apa? Tidak ikhlas. Padahal salah satu syarat amal itu diterima harus ada namanya keikhlasan. Maka dari itu pertama mari kita selalu berikhlas kepada Allah di momentum ini untuk bertolak ini. Yang kedua, salam dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad, Nabiullah, baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu menjadi umat beliau yang istiqomah di jalannya, dan kelak di yaumul qiyamah kita berjumpa dengan beliau. Allahumma amin. Ibu dan Bapak ini namanya Ibu Bapak atau Mas Mbak ini? Sampul ya? Anak biar cair, Ibu dan Bapak, Papa, Mas, kalau Mbak sudah Bapak pangapunten. Hari ini mukadimahnya di awal saya sudah menyampaikan keikhlasan. Artinya apa? Bahwa jenengan yang sudah masuk di ruangan ini berarti sudah ikhlas ke depannya, mudah-mudahan. Kalau sudah ikhlas, nanti harapannya apa? Apa yang kita nanti belajar bersama akan masuk. Minimal ada satu ilmu deh yang nanti kita bisa bawa. Setelah itu apa? Kita bisa amalkan. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu yang menghormati, teman-teman semuanya, Ustaz dan Ustazah, saya mau tanya, ini yang ngapunten, yang guru TPA ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guru semuanya? Oh enggak ada. Yang guru-guru sekolah TK ada. Ya, ada. Yang ngapunten, berarti kalau enggak guru TPA, enggak guru, berarti orang tua nggih? Ada ya? Ada. Berarti kalau orang tua berarti juga punya putra-putri. Insya Allah nanti teman-teman, saya akan belajar biar lebih akrab. Nanti kita akan berbagi pengalaman. Saya di sini saya bisa melihat, ini saya paling muda di sini katanya. Dari umurnya itu saya kalah tua. Jadi kalau saya
pernah dengar itu mas, saya pernah dapat itu mas. Tapi pertanyaannya, kedepannya apa? Saya nggak pernah praktekkan. Masalahnya itu di situ sebenarnya teman-teman semuanya. Ibu dan bapak, ustaz dan ustazah, sebenarnya teori juga punya. Tapi permasalahannya apa? Ragam dipraktekin gitu. Kemarin jadinya sudah ikut workshop mendongeng, sama teori udah pernah, tapi sekarang kita dapat teori jarang mempraktekkan. Lah tadi angkat tangannya, lah mas saya bukan guru mas, saya bukan ustaz ngajar mas, tapi jenengan orang tua, bisa jadi bisa berdampak pada anak kita, tidak apa-apa. Artinya apa? Pelatihan ilmu yang jangan dapat dulu, ada dongeng, nanti kita explain, itu kuncinya satu, apa? Harus mempraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, ya mustahil. Bisa tidaknya tidak ketahuan. Ibarat kita pintar, bang, kita ada anak pintar, dia nilainya 100 terus, tapi kalau dia tidak menunjukkan, mengerjakan soalnya, kelihatan nilainya, kita nggak tahu. Oh, dia pintar ternyata. Kenapa? Karena kita nggak tahu, karena dia tidak mempraktekkan. Kan gitu logikanya. Jadi kan juga sama. Jadi nanti harapannya kita akan praktek. Jadi ada istilahnya deh, langsung kita lakukan. Kedepannya nanti, jangan kalau dapat materinya, teorinya, berarti di rumah PR-nya mengulang-ulang. So kadang tantangan pertama itu ketika sudah praktek itu ada tantangan namanya apa? Kegagalan. Betul. Kalau guru mau cerita dongeng, praktek pertama pasti tantangannya ujian pertama pasti ada kalimat gagal. Dan terus ketika gagal mandek, nah itu berarti sudah selesai, game over. Tapi harapan bukan gitu. Ketika gagal itu adalah memancing motivasi. Saya sama halnya panjenengan. Dulu ketika praktek pertama mendongeng umpama atau mungkin melatihkan S3, pasti ada gagalnya. Gagalnya apa? Anak tidak mau kita ikuti atau anak tidak ikut kita, itu gagal. Kita cerita anak terus bulanan diri, itu gagal juga. Lah itu adalah salah satu istilahnya ujian kita. Jangan sampai satu gagal, dua gagal, tiga gagal terus nggak mau lagi. Jangan, tapi terus berlatih lagi. Dan insya Allah nanti kita sudah terus berlatih, kegagalan itu akan menuju namanya keberhasilan. Banyak teman-teman kita itu ketika udah gagal ya sudah stop. Artinya apa? Ya sudah, teorinya nggak akan berhasil karena tidak mau praktekkan. Ibu dan bapak teman semuanya, hari ini kita mulai, kita cepat saja. Karena nanti saya jam 11 itu ada acara juga. Dan nanti saya jam 10 iso-iso melakukan pemijin gitu. Nah hari ini kita akan cepatkan, kita banyak prakteknya. Islam nanti ada prakteknya juga, biar nanti lebih mantap lah. Kita bisa melakukan namanya SBD. Ntar langsung kita disertai sebentar, cepetan. Ini kalau dibilang juga boleh nggak? Itu saja. Bisa sini nggak Pak? Saya sana. Oke. Ini pajangan atau buat hadiah saat ini? Hadiah. Gua buat hadiah. Kita buat pajangan. Oke, baik. Ibu dan bapak teman semuanya, mari kita mulai. Sebelum kita mulai sekali lagi, harapannya nanti ilmu yang kita dapat bisa manfaat dan bisa dipraktekkan. Teman-teman semuanya, saya di sini berniat untuk hanya berbagi pengalaman, bukan niat untuk menggurui, bukan niat untuk merasa pintar, tidak, tapi berbagi pengalaman. Di sini saya nanti akan berbagi pengalaman tentang apa yang saya lakukan, terutama di bidang pendidikan. Kalau hari ini materinya hanya SDK, berarti saya akan mengupas di SDK saja. Sebenarnya ibu dan bapak mungkin jangan bertanya-tanya, sebenarnya yang nyekel itu siapa? Kita kira-kira sudah kenal dulu. Ini saya siapa? Halo, sudah kenal? Belum? Tahu namanya doang ya? Namanya siapa? Sampai? Kak Amin ya. Mungkin udah tahu namanya tapi belum kenal. Hari ini sedikit saya akan berkenalan dulu. Ya nanti teman-teman juga tidak mengandai-andai. Jadi sopo
cuma tahu jenenge tok tapi sebenarnya dia itu siapa gitu ya. Ibu dan bapak dan teman semuanya, kita mulai bismillah. Baik, kita berkenalan sebentar. Kualet, saya mencet kualet. Pak Lo ini ijma punya Ustaz Joko tadi ya. Sini Ustaz Joko ya, bukan Ustaz Tanto. Oh, kalau saya Pak Ustaz Joko ya. Baik, kita mengambil sudah. Nah, ini menurut saya, ini 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, waktu isi dunia di Semarang, di auditorium IAIN Salatiga, Kabupaten Semarang. Nama saya Muhammad Amin SPD, Sarjana Pemuda Idaman. Saya bukan pemuda. Alhamdulillah panggilnya Kak Amin. Banyak manggil saya Kak Amin karena saya sering bercerita. Biasanya kalau mau dongeng itu manggil Kak, sekarang diceluk Bapak atau Ustaz. Tapi Kak Amin, saya lahir di Surakarta, ibu dan bapak teman-teman, 8 September tahun 90, berarti umur saya itu 17 tahun. Sekarang umur saya 35 tahun, alhamdulillah. Hari ini alamat rumah masih sama, Kalisari ada 1 RW 30, Mojokerto Surakarta. Berarti saya orang Solo, ya. Saya di sini di Boyolali, berarti saya di luar kota ini luar biasa. Ini tentu saya menikah, istri 2, istrinya 1, anaknya 2. Nah, alhamdulillah anaknya sudah lengkap, cewek dan cowok, putri dan putra. Ini, nah kalau jenengan tahu namanya saya tunjukkan kegiatan saya. Pemenangi nanti di luar ketemu Pak. Saya sehari-hari jadi pengajar TPA, guru ngaji, kelasnya masih kampung-kampung. Kalau Ustaz Joko kelasnya udah pondok, masya Allah ya. Saya masih kampung-kampung, guru TPA, pendongeng khusus Surabaya, tim trainer KPTV Surabaya, trainer motivator ESQ, trainer motivator learning, dan pendidik di SD Negeri Kumur 2 Sragen. Saya sehari-hari pagi sampai siang sampai sore itu berada di Sragen karena saya mengajar di salah satu SD Negeri di Sragen. Alhamdulillah, ini kegiatan saya dan saya punya moto, kalimat terbaik menjadi motivasi saya, is kalimat al-musyahidah. Apa Bapak Ibu artinya? Halo, is kalimat al-musyahidah, hidup mulia. Apa Bu? Apa Bu? Mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid? Kenapa? Karena ini menjadi motivasi saya. Kalau kau nggak bisa apa-apa ini minimal mati jangan spesialitas kan gitu. Hidup mulianya apa? Kalau saya juga tadi apa? Bermanfaat untuk orang lain. Khairan akaulinas. Apapun posisi kita, apapun kondisi kita, apapun bentuk kita, apapun status kita, kalau bisa jadi manusia yang manfaat. Mas, saya nggak punya ilmu tentang ini Mas, orang kok. Tapi jangan pasti punya satu yang lain. Apa? Oh mungkin harta yang berlimpah, turah-turah. Manfaatkan untuk yang lainnya. Mas, saya nggak bisa ini Mas, saya yakin tidak punya kondisi yang lainnya. Artinya apa? Motivasi terbaik adalah berusaha kita ini manusia, jadi manusia yang manfaat. Kalau kau merasa nggak punya manfaat gimana? Minimal tidak berbuat yang menyakitkan orang lain. Itu saja. Itu penting. Kalau itu dengan pakai itu, saya yakin hidupnya akan damai. Orang damai itu karena apa? Dia tahu posisi saya ini seorang hamba, saya seorang manusia, saya itu sementara, saya itu gak akan abadi. Kalau kita tahu posisi itu, jangan hari-hari ketika akan melangkah, akan berbicara, akan melakukan suatu perbuatan, jangan hati-hati. Jangan-jangan nanti omonganku nyakiti tombol ini, jangan-jangan omonganku nanti ngorongin kocokku, maka harus hati-hati. Ini motivasi hidup saya. Maka saya bawa ini. Mudah-mudahan nanti sedikit ini juga menjadi salah satu manfaat untuk kita semuanya. Ini kenalan saya sudah cukup. Nah ini saya tadi, saya guru. Nah kalau gurunya seringnya saya itu ngajar anak SD, karena saya guru SD dan anaknya negeri Bapak Ibu.
teman-teman. Anak negeri itu beda dengan anak swasta. Ya, yang dulu waktu ngaduk-ngaduk kok mas, anak negeri jadi luar biasa mas. Kadang-kadang angel, enggak ada gitu. Tetapi saya yakin walaupun dia anak negeri, dia juga fitrahnya adalah anak. Pasti ada nilai plusnya. Itu jangan sampai membedakan anak negeri orang swasta itu beda mas. Yang soal ngajar itu anak swasta. Nah, Ustaz saya itu satu saya dari LKD, beliau itu guru swasta. Ustaz baru masuk kelas saja berdiri gini aja. Anaknya menang bu. Yang saya masuk kelas, ini toh malah berujudkan pelayan itu sudah biasa. Tetapi tugas kita apa? Dan nanti ini kita beda. Kita bisa mengkondisikan. Mas, SDG itu apa toh mas? Kita akan bahas SDG. Biar nanti kalian punya istilahnya pemahaman dulu. SDG itu sebenarnya apa? Tujuannya apa? Dan harus bagaimana? Jangan sampai dia tahu namanya SDG tapi nggak tahu tujuannya. Itu yang salah. Nah, kita akan mulai. Ini nggak usah penting ini. Ini nggak usah kayak kelamaan gitu. Nggak usah. Sebelumnya kita dapat gambar dulu. Bentuk cair ya. Termasuknya SDG juga. Nanti yang bisa tak kasih hadiah. Boleh dibagikan Ustaz? Nah, ya sebagian ya, yang kecil gitu ya. Ya, oke. Tebak gambar. Bu, Pak, teman-teman kita tebak-tebakan dulu ya. Kira-kira ini bunyinya apa? Ayo, apa? Tangan seru, ini baju hitam ya, baju hitam. Duduk jibang. Sebab hitam ya, benar gak ya? Wah, benar. Saya juga suka kasih aja ya, semangat ini. Nah, saya di sini. Nah, aku pun saja maunya kita ya sini ya. Berarti GTK kan gitu, ya kan itu gitu GTK ya keterangan. Nah lagi Bismillah. Gambar apa ini? Apa nih? Gambar apa? Gambar apa? Nggak ekor apa itu? Kucing. Satunya kamu apa? Komodo. Komodo gitu. Apa? Pramudel. Ekor cincin. Ya wis tamu dulu ekor cincin apa? Ada lagi? Punya jawaban? Ayo cepat. Emo, kucing, ekor cincin. Ada apa lagi? Apa? Bagusan? Akar rumput. Oke kita tampung. Nah, satu lagi. Musuh nasi bulan. Gampang banget loh. Ayo. Masya Allah, kurang banget. Kenapa bu? Ini lebih buntut apa ini? Ini lebu. Delok akor ini jejone. Buntutnya ini mawon. Ya, buntut apa nih yuk? Mantap. Harimau ya, kita buktikan ya. Bismillah. Terima kasih. Kalau ekor kucing, ekor cincin apa? Ini kayak saja. Jadi kan kita kata jajar satu. Ekor harimau. Ya, lagi. Gampang banget jadinya. Terima kasih. Lagi. Kupu-kupu. Ada lagi. Apa? Kayaknya kupu-kupu ini saya kupu-kupu. Ya apa? Ada lagi? Yang lain? Apa? Kupu-kupu. Waduh. Saya beda. Layangan. Ada lagi sama baru terakhir. Saya burung. Ya, kita buktikan. Jawabannya burung. Kupu-kupu. Guna telinga baja. Ya Allah. Disalah aku kembali. Ya wes, berarti perhatikan bener-bener. Nah, ini terakhir ada lagi. Aku Tiara Dewi. Wes. Beri tepuk tangan. Salah. Maksudnya kamu salah. Bukan, yo. Ada kesempatan yang lainnya? Bisa Samsul. Salah nih. Bukan, ayo lah.
Pepe Zulfikar. Siapa? Pepe Zulfikar. Pepe Zulfikar? Salah. Bukan. Ayo. Ayo. Silakan. Anissa Rahman. Tapi salah. Ayo. Ibu kan nggak tahu dia tuh sering masuk TV loh, Bu. Kenapa? Ayo. Kakak Putri. Bukan, ayo. Ayo, terakhir nih. Nyerah. Nyerah ya. Yes. Jawabannya adalah protes ibu-ibu itu orang sama mas. Otakku bunyi sudah timbul apa saya doakan ya ini aman dalam doakan tidak apa-apa kita doakan karena apa-apa. Baik, sekarang kita mulai ya. Kita udah ini masa SD ya, kita mencari suasana SD ya. Bapak dan Ibu kami hormati teman-teman, motivasinya ada ini. Berbatas ini. Maksudnya ada ini. Akan kita didik jadi seperti apakah mereka di masa depan. Karena kita ini adalah salah satu apa? Orang yang membawa tonggak. Tonggak estafet besoknya itu nanti dikasih ke siapa? Maka kalau punya nanti tonggak itu dikasih ke anak panjenengan atau murid panjenengan, tapi kita tidak kasih namanya kebaikan atau kita mungkin istilahnya biasa tok lah itu mas ngajari, bisa jadi itu juga tidak akan maksimal. Maka motivasi kita adalah kita ini hanya seorang yang sementara. Harapannya nanti kedepannya lebih bagus lagi dari kita kan gitu. Termasuk dalam dunia pendidikan, bu itu ditanya saya di formal atau non formal, namanya nanti ini SDK itu sangat penting bapak dan ibu. Kalau nggak ada SDK, saya yakin apa yang dilakukan nanti rasa hamba. Artinya anak ya biasa saja. Gak ada momentum yang wah ini asik ini, wah benar banget terus nanti, wah ibuku enak ya ternyata ngajarnya. Kalimat ini gak akan muncul. Kenapa? Karena gak ada kesannya. Bahkan yang dinamakan kesan itu masuk di dalam memori anak itu bukan karena materinya, tapi apa? Cara pembawanya kita. Ada nilai plus kita itu apa toh? Nah, ini kita akan bedah. Nah, namanya adalah SDG. Kalau dari dalam arti secara umum, SDG itu ini teman-teman. Jika ditinjau dari bahasa, SDG itu memiliki arti memecahkan S. SDG memecahkan S. Karena S itu identik dengan beku. Maka SDG dapat diartikan dengan memecahkan kebekuan atau ditujukan untuk mencairkan suasana agar lebih senang, bersemangat, dan peserta didik dengan mudah menerima apa yang disampaikan oleh guru. Guru ini makanya puas, bahwa itu nanti di pesantren, ustaz-ustaz atau lain. Berarti kesimpulannya apa? SDK itu adalah untuk apa itu? Biar anak yang agak lebih senang, semangat. Ketika anak itu sudah senang semangat, berarti apa yang dia sampaikan dia akan menangkap. Kebanyakan mohon maaf, guru itu kebanyakan yang guru itu tidak memperhatikan dengan SDK. Masuk kelas, masuk ngajar TPK ini sudah sekedar masuk saja. Contohnya, masuk kelas, masuk di masjid, TPK banyak anak udah berjalan semuanya masuk. Anak-anak, ayo kumpul, TPK dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban. Tak pakai kami, guru saya tidak sendiri semua. Mana mereka apa? Anak-anak, santri-santriwati TPK dimulai. Duduk rapi. Duduk rapi. Yes. Ayo santri kami. Nah, ya. Baik ya. Cuma gitu doang. Ya kan? Anak mungkin ketika itu kalau sekarang rapi, tapi ada anak yang nggak gagas, masih bermain di luar gitu. Karena apa? Dia sekedar masuk, sapa, mulai salam, baca doa belajar, dibagi lemper, halakoh, prestasi itu aja. Karena apa? Karena belum menampil nama SDK. Berarti anak itu belum siap. Berarti SDK itu apa? Intinya adalah
menyiapkan anak di posisi dia siap. Untuk apa? Nanti menerima ilmu pelajaran. Jangan sampai ketika ngapunten anak belum siap dengan paksa. Mungkin anak dia akan nurut, dia akan mau, tapi nggak ada nilai dalam artian memori yang tertangkap itu belum maksimal. Gitu. Maka kemudian SDK adalah untuk pengkondisian. Kalau bahasa kita itu, kalau saya Ustaz Joko itu kan sebagai pengkondisian. Kalau kita mendongeng itu perlu SDK, itu perlu banget senjata utama itu. Ketika kita bercerita, anak itu belum siap, juga akan digagas. Maka kita harus punya namanya senjata, namanya SDK. Biar anak kondisi itu udah siap, baru kita cerita, kita mendongeng, kita berikan pelajaran. Berarti Mas, kalau SDK seperti itu bisa diartikan berarti tempatnya di awal Mas. Ada tes seperti itu mungkin? Iya benar, tetapi SDK tidak hanya bisa di tempat di awal. SDK itu adalah fleksibel. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk pengkondisian anak. Berarti ketika anak di tengah-tengah pelajaran umpamanya, kok anak sudah nggak kredit, anak sudah tidak terkendali data, berarti kita apa? Boleh melakukan SDK? Boleh. Berarti SDK itu tidak harus dipatok. Di depan boleh, di tengah-tengah boleh, di akhir pun juga boleh. Jadi nggak ada patokan. Artinya SDK oleh ratok, nengburi oleh SDK tidak. Karena melihat konteks tujuannya apa? Untuk pengkondisian anak itu ngapunten. Ketika dia akan konsentrasi mungkin hanya berapa? 15 sampai 30 menit maksimal. Habis itu apa ya? Anak udah gak konsentrasi, udah jenuh bahasanya. Maka kita boleh masuk apa? SDK lagi. Sama halnya kita pendongeng Pak. Ketika kita dongeng, SDK dongeng, baru dapat separuh. Anak udah gak kondusif, maka apa? Kita lakukan SDK tambahan lagi. Baru kita lanjut di cerita berikutnya selesai. Pentingnya itu teman-teman semuanya. Jadi dengan tahu tujuannya, SDK itu tujuannya hanya untuk pengkondisian. Jadi kalau kemudian jangan lama-lama atau jangan akeh-akeh. Ada banyak guru gini, pemikiran konsepnya adalah akeh SDK ini, tapi matanya nggak ada, juga sama. Kita pendongeng juga sama, kita balik SDK, tapi dongeng nggak ada, juga sama. Ketika SDK itu ada, itu apa? Hanya pengkondisian. Ketika mungkin hanya 2-3 SDK, anak sudah kondusif, kita lakukan langsung. Dan sampai detek SDK seakan-akan anak selama sepuk maju, selama sekali-kali, ya, lagi pelajaran. Itu juga salah dalam arti konsepnya. Jadi SDK itu hanya untuk pengkondisian saja, itu bukan materi inti. Itu perlu dilakukan. Banyak guru TK ngapunten, wah kita ini, joget-joget dan lain sebagainya. Wes menggah tele lagi pelajaran itu juga salah. Dan terus gimana Mas? Bijaknya adalah ketika anak dirasa sudah kondusif, maka sudah hentikan SDK-nya. Itu. Jangan sampai nanti sudah SDK banyak banget, kok EKP ilmu, kok EKP warna kesel, baru belajar. Itu salah juga. Maka saya ceritakan pada teman-teman semuanya. Jadi SDK ini hanya tujuannya untuk pengkondisian saja. Boleh di awal, boleh di tengah-tengah, atau boleh di akhir. Di akhir contohnya apa? Ketika jenengan mau menutup pelajaran atau menutup kelas, itu juga penting. Biar ketika anak itu pulang, kondisinya sudah senang, bahagia, kan gitu. Jangan sampai mau tutupan sama kayak tadi, datang-datang, anak-anak kumpul, TPA mau selesai, sudah selesai, kumpul, kayak gitu. Kumpul kabeh. Ada masih ujian. Mari kita tahu hari ini TPA sudah selesai dengan baca dan bahkan masih bersama abatan. Jadi di luar. Jadi nggak ada kesannya. Maka hari ini kita akan bahas, kita akan kupas SDK ini. Next, kita mulai. Bismillah. Sebelum masuk SDK, saya punya satu kata menjadi pengingat kita. Jadilah guru. Berarti jadi seolah guru semuanya. Walaupun syarat invasi tidak ada. Ada wali santri lagi, jadi juga guru buat anak panjenengan. Jadilah guru yang dicintai ketika ada, yang enak dicintai sama muridnya. Dinirukan ketika tidak ada, dan orangnya anak-anak.
Ustaz Joko kok ora teko-teko ya ora bidane ya. Aku kangen karo Ustaz Joko iki. Itu rindu kan. Oh, Ustaz Joko iki jeneng ora teko. Masya Allah. Dan dikenang jasanya ketika telah tiada. Ketika kita sudah tidak ada mama, jasanya akan terkenang oleh mereka. Ilmunya akan terus dimanfaatkan. Itu motivasi kita teman-teman semuanya. Guru itu harus ada yang dicintai. Orang malah gurunya malah mbak kita kok menang galak. Terus ngono sih. Ada loh. Ya, guru teh paling kok wis wajar wis beda. Bedanya apa? Bukan bahagia tapi merasa kayak tertekan. Aduh. Tertekan berapa? Nah ini yang salah siapa? Bukan anaknya, bukan. Tapi siapa? Ya kita. Berarti kita belum masuk di ininya gitu. Biasanya anak itu senang ketika apa? Guru yang bisa masuk di dunianya. Nah ini sangat sulit sekali. Kalau jenengan bisa masuk di dunia anak, top. Itu pasti. Karena kebanyakan anak guru itu nggak bisa masuk di dalam dunianya. Jadi seolah-olah itu anak itu manut aku. Kembali itu konsepnya. Tapi kalau bisa kita seperti anak. Anak sukanya main, terus kita main dengan bahasa-bahasa yang bagus. Ya, banyak cerita dekat dengan mereka. Ya, ini penting. Kalau dia bisa itu, saya yakin dia akan menjadi guru yang akan dicintai ketika ada. Pasti. Baru teko, wis teko, wah. Mbak teko, Mbak Siti, yeay. Langsung ngomong kuwi, seneng. Langsung sama. Ustaz juga sama. Ustaz Paijo. Umpama seneng. Bahagia ketika ada ustaznya datang. Kenapa dicintai? Ini PR besar buat kita. So kadang kalau kita belum ini, berarti ada sesuatu yang kurang. Saya ngajar di SD negeri itu. Ketika saya datang, itu ya banyak yang langsung menyapa, salaman. Walaupun sebenarnya saya juga tegas. Saya diberi yo paham. Guru agama itu guru segalanya. Contoh, anak berantem, melayani guru agama. Anak nangis nih guru agama. Anak sudah bener nih guru agama. Tapi kita juga bisa membawakan. Di saat kita itu humble, kita bisa humor, kita lakukan. Di saat kita itu kata tegas, kita harus lakukan. Biar apa? Ketegasan itu berwujud wibawa. Jangan sampai jadi guru itu gak ada wibawa. Bahaya nanti. Gak dihargai itu bahaya. Nah, hari ini kita akan bahas ini untuk motivasi saja. Karena waktu mepet kita mulai. Nah, SDK ini saya bagi jadi 4. SDK itu tadi konsepnya tujuannya adalah untuk pengkondisian. Gimana masalah mengkondisikan? Cuma ada 4 poin saja. Dan itu jenengan pasti sudah mempraktekkan. Itu pasti, gak mungkin tidak. Yang pertama, bisa SDK dengan bernyanyi. Yang kedua, bercerita. Ketiga, mini game. Keempat, tepuk. Sudah itu aja. SDK di dalam dunia pendidikan, waktu mengajar, 4 ini saja yang kita lakukan. Mas, apakah itu harus semuanya? Tidak sama sekali. Tadi di awal saya katakan, SDK hanya untuk pengkondisian. Dan ketika jenengan sudah lakukan umpama ditepuk saja umpama. Tepuk sudah kondisi, sudah tidak apa-apa, langsung dimulai aja pelajarannya. Kalau pengen nambah gimana? Ya silahkan, itu hak jenengan. Tapi kalau saran saya tadi di awal, mewanti-wanti jangan sampai konsepnya salah. SDK diakhiri sampai anak lemes kesel baru jangan ampun. Saya sering katakan ini, SDK ada 4 saja, yang itu minimal jenengan praktekkan. Jurusan cuma 4. Apa itu? Tadi bernyanyi, bercerita, mini game, tepuk. Kalau di guru TK pasti pernah. Iya. Tepuk itu di TK sudah sering. Nyanyi, oponeh. Dolanan, somsolo. Ya gitu. Yang kadang yang jalan ini malah di TPA, bicara. Karena apa? Kalau di TPA kan itu non formal, tergantung kitanya. Tapi di TK yang resmi atau formal itu pasti ada namanya SDK. Tepuk, nyanyi itu pasti. Hari ini saya akan bahas
saya masukkan di dunia Islam. Artinya apa? Saya kombinasi ke Islamnya. Jadi lebih ke Islam. Jadi bukan ke umum, ke umum tidak. Karena kita kontennya adalah ustadzah ya. Jadi ke Islamnya saja. Kita ambil bahasa satu. Pertama tepuk. Tepuk itu apa tuh? Mas. Itu tepuk itu. Jadi kalau masuk tepuk anak soleh kan gitu. Itu ya sedikit untuk pengondisian. Bisa tepuk anak soleh? Bisa ya. Nah coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no, setan, setan, nus, Allah, Allah, yes. Nah, itu sedikit. Cukup nggak apa-apa. Nambah boleh. Nah itu tepuk. Tepuknya nggak boleh mas. Saya kasih contoh. Benar teman. Ada tepuk 1, 2, 3. Ada tepuk semangat. Yo, apa mas? Ada tepuk anak tadi. Ada tepuk istiqomah. Ada tepuk nabi. Ada tepuk lawan kata. Ada tepuk solusi. Ada tepuk dengan 1 jari. Ini contoh saja. Ya. Jenengan pasti sudah tahu. Tepuk 1 jelas. Tepuk 1 kan itu aja. Kita coba ya. Nah, kita praktek. Aku bunyi jenengan mulai. Ya, harus nyambung. Yo, kita mulai. Tepuk 1 dan semangat pakai suara. Itulah. Yo. Tepuk 1 kurang banget. Tepuk 1. Sekarang kalau tepuk 2 berarti bunyinya 2. Siap? Kita mulai. Tepuk sate. Sate. Salah. Anak ngomongin. Juga salah. Salah dia. Nah gitu. Yang anak yang tidak mungkin video. Salah. Benar mungkin ya. Ini cuma simpel saja ya. Lagi. 1 baru 1 kali, kalau 2 2 kali. Enggak apa-apa ya. Kita mulai. Tepuk 1. 1 duit. Nggak apa-apa, boleh mas, silahkan. Ketika anak itu nanti ketawa, dia salah, itu memancing anak yang belum siap. Saya dolannya jobo, langsung malu. Kayak tepuk iya gitu. Berarti udah menarik kitanya. Beda. Ketika jenengan praktekkan ini saja cuma tepuk 1, 2, 3, jenengan praktekkan itu akan udah ada anak yang seperti itu ada. Saya pernah ngajar di SD negeri, perdana saya ngajar di negeri, karena dulu saya itu hanya di swasta waktu itu. Swasta udah 8 tahun di 2 tempat. Tempat pertama 4 tahun, tempat kedua 4 tahun, swasta. Saya 2019 ke SD negeri. Anak tak bawakan ini, itu anak udah kayak delok artis tuh, umur. Nah, karena anak negeri jarang seperti itu, gitu maksudnya. Jadi kan pasti guru negeri kan kalau zaman dulu mohon maaf, ya sudah kayak ngomong. Aku tak ada anak sekolah di sini. Orangnya kabeh. Anakku mas, aku. Sebenarnya nggak masalah, sekolah semua benar, bagus. Cuma yang menjadi mungkin kita tidak percaya di konteks sekolah dan swasta kenapa? Bukan sekolahnya, tapi siapa? Pengajarnya, gurunya. Yang gurunya di kampung dan pakai kebiasaan yang dulu, ya seperti itu anak yang menonton saja. Swasta tidak, swasta pasti gurunya lebih atraktif, lebih dekat, lebih begitulah. Karena itu tertutupan pembeda. Hanya ini kita perhatikan, baru 1, 2, 3 ya. Kita mulai lagi coba. Tepuk 1, 2. Apa? Buku. Nah, walaupun saya itu, buku. Kita pasangkan tidak apa-apa. Anak saya tadi berusia aku. Dah, satu kondisi sudah aman, wes cukup. Apa? Lanjut boleh. Ada lagi tepuk semangat. Tepuk semangat.
semangat, dandan, dinding, dudung, dandan, dinding, dudung, anak-anak semangat. Boleh silakan. Semakin dunia kreatif, ada seneng. Pernah dengar deh? Dandan diri dulu. Kok belum pernah bu? Hari ini. Nah, nggak apa-apa. Kalau sahabatmu tadi, tetap semangat. Biasa. Nggak apa-apa, boleh saja. Tetap semangat. Itu udah termasuk SDK, kan gitu. Berarti sebenarnya dia udah tahu, kan gitu loh. Tapi kita nggak pernah mempraktekkan. Mas, ada bertanya. Mas, saya pernah praktekkan mas, tapi yang biasa wae mas. Berarti apa yang salah? Pembawaannya yang salah bisa jadi. Umpama ini, anak-anak kita tepuk ya, tepuk satu dan satu kali, dua kali. Kita mulai, tepuk satu, dua. Semangatnya kalau tepuk beda, tepuk satu, ayo. Pembawa dia kurang semangat, terus semangat dulu, gitu, ya. Ngaruh. Jenengan itu membawakan, mempraktikkan, ya harus dicontoh. Lah mas, aku isin. Nah ini loh. Di kata terakhir apa? Isin. Yo ya, saya bisa game over. Iya. Jenengan jadi guru kok isin? Ya orang masuk. Guru itu harus. Ngomong nggak punya isin loh ya. Ya punya isin tapi ya ada itu loh maksudnya, ada batasnya. Tapi harus punya isin aja yang isin. Maksudnya iya itu tuh percaya diri ya gitu loh. Orang apa? Semakin guru itu salah berarti semakin orang maksudnya gitu. Semakin kita itu salah membawakan itu semakin lucu kan gitu. Yang semakin lucu anak semakin tertarik. Orang popo, alfin salah satu orang popo. Contoh, ini jawab ya. Mama, kita tanya jawab mama. Kita disalah-salah coba. Siapa nama kakak yang di depan? Amin. Jawaban. Amin. Begini yo. Siapa nama kakak yang di depan? Amin. Dosa yang minta. Ya apa? Anak-anak lo, amin kok dosa ora teh. Yo kayak lah kan gitu. Apa Pak bilang ya? Kak Amin coba. Siapa nama kakak yang di depan? Amin. Siapa nama kakak yang di depan? Amin. Di depan ada Kak Amin. Kak Amin ganteng atau jelek? Jelek. Ora popo. Disalahke biarin ora popo. Rasa nesu jelek apa? Kok aja berarti dia itu pengen perhatian kita. Jelek apa? Coba lagi. Di depan ada Kak Amin kurus atau gendut? Ada nengok. Rasa nesu apa? Seneng aja karena juga kan tertarik dengan kita. Paham maksudnya ya? Jadi guru itu harus tadi apa? Pede. Orang popo, ngomong popo. Ya, yang penting tadi loh harus menampilkan dengan semangat. Sama-sama membawakan, tapi yang satu itu biasa, gede, yang satu itu biasa. Ada bedanya nanti. Tepat satu itu udah, tepat asli sudah tadi. Tepuk istiqomah. Pernah tepuk istiqomah saya? Coba. Tepuk istiqomah. Oh itu ada. Ilmu loh ini bapak. Tapi tepuk istiqomah. Istiqomah. Bagus. Sudah apa betul boleh. Yang lain boleh. Ada. Kalau saya ini tepuk istiqomah. Aku anak Islam. Selalu bangga dengan Islam. Istiqomah dalam Islam. Jadi guru jawab Islam. Bisa? Kita mulai ya. Jadi guru
Islam, yes, boleh saja. Istiqomah apa? Jelaskan. Walaupun jadi polisi, jadi guru, baik kita nolong mama, dia tetap Islam. Kan gitu, waktu sakit tetap Islam. Karena Islam penting anak-anak. Islam bisa bawa kita ke surga. Ada nilai plusnya. Boleh. Artinya apa? Istiqomah tadi. Istiqomah menjaga Islam kita. Tadi juga bagus, kalau istiqomah. Ya kok bagus. Semangat tapi membawanya, jangan nggak semangat. Nanti beda. Kalau istiqomah, beda ya semangat. Contoh saja istiqomah. Ya. Jadi bisa nanti ya cari referensi tepuk-tepuk yang bernilai. Pakai ilmunya siapa boleh, nggak ada perlindungan hak cipta apa-apa. Boleh saja. Kami sebagai pendongeng memegang SPT, dipakai boleh tak silakan. Mau sakit boleh silakan, ya boleh silakan. Artinya apa? Biar jenengan juga banyak SPT-nya. Karena kuncinya SPT itu nggak cuma 1, 2, tapi apa? Banyak kan guru SPT-nya. Ada teman-teman, ketika udah dapat SPT cuma 2 tok, di mana-mana ya tok, TPI ya tok. Anak harus bosan, tepuk 1, yuk tok, tepuk 1, sudah tepuk 1, yuk tok, gak ada lainnya. Anak akan bosan. Tapi apa? Biar banyak SPT, maksudnya apa? Biar berserang-serang itu maksudnya. Semakin banyak SPT-nya berarti anak semakin kreatif, jadinya juga akan kreatif. PR-nya siapa? Kita, jenengan sering banyak literasinya. Artinya cari referensi. Boleh lewat sosmed, boleh lewat televisi dan lain sebagainya. Wah, aku lihat kak ini, ada kak Mutat atau kak Bumbu, ada kak ini, SPT bagus, tak pakai. Boleh silakan. Tapi ingat, kita sesuaikan dengan kondisi kita. Karena ada mungkin kita lihat SPT-nya bagus, tapi masih secara umum Pak. Boleh kita ubah, kita masukkan ke Islamnya, kasih nilai Islamnya. Gak apa-apa. Ini bertepuk. Tepuk Nabi sudah jelas dari saya. Tepuk Nabi. Nabi itu coba. Ini tak jawab. Ya. Tanya jawab saja. Kita praktikkan nanti. Ya. Tepuk Nabi seperti itu. Dari lahirnya beliau, tanggal berapa, tahun berapa, yang pokok-pokok saja. Ya. Yang kira-kira itu penting dan familiar. Dapat tepuk Nabi, Nabi itu coba Muhammad jam piro, kamu udah jam apa tadi? Aja, tapi saya pokok-pokok saja. Ya, lahirnya di mana tadi, tahunnya, bulannya, apalagi ayahnya, ibunya, kan itu terus anak pasti paham. Kita kenalkan, ini malah anak kenal itu udah hebat anak kita. Ada anak kamu kan malah kenal sama sekali, kasihan itu. Kita punya Nabi yang hebat, Rasulullah SAW, tapi tidak kenal keluarga beliau, orang kenal sejarah beliau. Maka dengan tepuk ini Allah mengenalkan, itu maksudnya. Tepuk Nabi, tepuk lawan kata juga sama. Tepuk lawan kata, ada besar coba, ada kecil. Terus, dulu. Anak kecil masuk itu sudah masuk dalam SPK. Tak apa-apa, boleh silakan. Atau mungkin ceritanya bisa tambah lagi. Ini baru suara masuk cerita. Nanti Mas Amin mau cerita tentang anak yang soleh hari bernama Ahmad. Di pagi hari ketika ayam berkokok, suara apa tadi? Ayam jago, ayam jantan. Jantan itu jago. Podo, tebak podo. Ayam berkokok bertanda
membangunkan semua ciptaan. Ada ayam, temannya ayam juga ada. Masuk sapi lagi. Ada lagi. Weh, ayam babon, pitenya dong. Anak contoh itu nggak apa-apa, boleh saja. Tak terkecuali ada satu anak yang soleh, namanya Mas Mamat. Siapa namanya? Mas Mamat. Gitu. Bangun dari tidurnya. Kalau laki-laki boleh sampai ini boleh loh ya. Perempuan boleh nggak? Nggak boleh. Nih dua ini orang oleh. Kalau itu dongeng nggak boleh. Minimal ini aja. Kenapa? Menjaga Allah. Itu ada pelatihan. Kemarin sampaikan ya kemarin. Oh enggak tahu. Tak tambahin itu lah. Kenapa? Beda pendongeng laki dan perempuan itu ada namanya ada. Yang ada, wedok langsung. Wah. Yo rasa tak contohkan, tak tambahin. Berarti mungkin masalah yang kemarin lewat, gitu maksudnya. Ya. Ada adabnya, nggak perlu kayak gitu. Kalau nggak silakan, boleh saja. Anak-anak, benar ya? Bangun dari tidurnya. Mau bikin buat langsung, wah, yang itu langsung ceritakan. Masya Allah, itu cerita. Aku tani, alhamdulillah, berarti Allah sudah masih sayang kepada aku. Terima kasih Allah, aku berdoa dulu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Masalah kok, karena salah seorang kui doa mau. Oh iya, yang benar di mana? Langsung. Di biasa itu namanya termasuk kita nggak apa-apa. Baik benar. keliru ya Allah. Alhamdulillahilladzi athaba 'anil adza wa afani. Masalahnya salah mas, kui doa keluar BC. Nggak apa-apa. Berarti anak cerdas kan itu. Baru tetap harus ada benernya. Ampun ketika salah-salah oke. Salah kan ibu saya berdoa baik. Ojo, ampun. Tetap berdoa doa. Doanya doa yang hari. Doanya biasa doanya. Takut. Doanya doanya. Malah aku lari. Lari. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lanjutkan. Ceritain. Langsung. Oh iya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Amin. Kalau nggak itu boleh saja. Nggak apa-apa, ceritakan. Cerita itu boleh, silakan. Apa? Cerita yang nyata, jadi ambil referensi atau kisah Nabi silakan. Atau cerita yang fiktif boleh. Tapi ada tapinya. Ada nilai apa? Nilai? Ada nilai? Apa? Nilai agama Islam boleh atau nilai kebaikannya, nggak apa-apa. Ya, umpama aku mau cerita mas, temanya kejujuran, ya nggak apa-apa, cari tokohnya dulu. Kok gini tentang kejujuran, harus gini, nggak apa-apa, boleh saja. Itu sah-sah saja. Yang penting ceritanya tadi harus bernuansa positif, baik. Ya. Ini cerita termasuk SDG. Kalau kemarin udah dibedah, saya nggak perlu ngulang lah. Kalau udah dibedah kemarin, ya. Tapi kita doanya, tetap cerita itu namanya ada adabnya. Perempuan, laki-laki ya punya bedanya. Rasa memiliki Allah, miliki. Berarti besok 3 jam ya. Ini belum terakhir, baru materi saja. Mini game-nya apa? Mini game itu bisa ada tes konsentrasi, cek bung, awan, hujan, angin, tepuk pundak, kawan, cerdas, cermat, pikir amat, cipta Allah, menara, menari, marina. Wah ini tak pakai kabel ya, untuk subuh nih. Nah ini ya. Contoh aja, satu aja ya. Nah, contoh
contoh apa ini ya? Ya mana Bu? Yang contoh Bu? Cek bum gampang. Cek tepuk tangan. Cek bum. Kan itu aja. Bisa ya? Coba bilang lagi. Cek bum cek 2 kali perintahnya. Cek bum cek bum cek 3 perintah. Cek bum cek bum cek. Itu aja dulu lah. Banyak perintah. Cek bum cek. Ayo. Malah mikir aja. Gak apa-apa itu, wes itu cek bum. Satu lagi aja, apa nih? Ini contoh pikir amal. Ini gerakan saja. Pikir itu gerakannya berpikir di dalam apa? Kepala itu ada otak. Jelaskan dulu apa? Allah kasih otak. Ini sempurna. Kita disuruh berpikir. Gak boleh asal-asalan. Gak apa-apa, kasih mukadimahnya boleh. Nanti kalau Mas bilang pikir, pegangnya kepalanya. Kepala berdiri. Terus ini, pikir. Nah, bisa ya? Kalau zikir, pegang hatinya, berzikir, ingat pada Allah, zikrullah. Ditambahi nilainya. Kalau amal, ini perbuatan. Kepal tangannya. Kita coba ya. Yuk kita praktek. Pikir, zikir, amal. Mau kita berani. Pikir, zikir, amal. Agak cepat. Pikir, zikir, amal, pikir, zikir, amal, zikir, aduh. Gak apa-apa, rasa saja. Tapi ada nilai positifnya. Contoh saja, ya. Pak habis. Oke ya, jadi teman-teman, banyak ini itu banyak banget teman-teman, ya. Nah, ada kegiatan berdua. Nah, mungkin pernah praktek berdua gini. Iya. Saya pengen terus tapi bisa ada jadwal. Minigamenya yang ini apa namanya? Sinjata cermat. Nah, pasangannya dua-dua. Nah, coba dua-dua ya. Boleh dulu. Berhadap berapa? Bentar. Siap? Salam masih, kenal salam masih. Jenengku siapa? Kenal loh. Surah kenal. Buat kenalan? Halo, kenal? Buat kenal lagi? Kenal loh. Ini sistem. Sip. Nah, kenalan dulu, Buat salaman. Itu oke. Sekarang kita mulai permainannya seperti bersalaman tetapi belum menyentuh. Ya, siap ya. Nanti Mas akan kasih aba-aba yang nanti Mas bilang cerdas. Nah, nanti yang sebelah kanan, karena mungkin mama, dia rambut berarti pisut baik. Pisut dulu, pisut, gojreng, pisut Mbak. Mas, pisut. Bes, pisut. Dan pisut. Yang menang angkat tangan. Nah, menang. Itu saya kalah, nggak usah angkat tangan. Saya. Saya menang. Nah, nanti pura-pura jadi si cerdas. Paham? Nah, menang cerdas. Yang kalah jadi si cermat. Paham? Paham? Percaya masalahnya. Posisi, posisi ini tadi.
konsentrasi ya. Bismillah. Intinya apa? Itu menjadikan termasuk SPG. Nggak apa-apa. Tapi juga harus punya solutif. Tadi ketika kita ada mungkin hadiah gendong mama, yo harus bijak ustadznya. Ojo dulu kayak band, kayak gede kapok gendong ya. Ojo ngono. Kita bijak. Oh, itu terus teman-temannya sih. Apa itu bodoh-bodoh begini kan ya? Ada lagi mungkin ada berdua-dua. Ada satu anak nggak dapat konco. Terus oke, terus udah ngomong kalian sahabat tadi kocok, berkapok, ampun, terus apa? Yo nanti ustadznya yang lainnya ikut jadi main. Ayo sama kita ya, rapopo ya seneng anak sing ngampun sekarang buat trouble rapopo. Ini ustadz ya, oke, nggak apa-apa. Jadi permainan ini harus semuanya bisa mengikuti. Ini penting. Sekarang ada guru. Dia tadi cuek, kalau bahasa cuek bebek lah. Gue sekarang mulai di kampung bebek. Karena selain di kampung, saya seperti itu. Karena saya punya murid juga ada teman-teman. Murid itu ya troublemaker lah, suka membuat onar. Ada ini. Ya. Saya juga harus bijak. Itu juga murid saya. Dia juga haknya juga dapat ini juga. Gak apa-apa, pakai ini. Ini contoh saja ya. Tangkap aku punya. Banyak sebenarnya, tapi punya tidak habis. Oke, selesai teman-teman. Dan tempat ya, kita ulang ya. Yang SD itu pertama kali apa? Tepuk, 2, nyanyi, 3, cerita, 4, mini game. Mini game ini biasanya yang sangat disenangi anak-anak. Dan sesuaikan dengan kondisi, ya, kondisi kelompoknya. Teman-teman, sebenarnya saya ingin berlama-lama, tetapi ini saya kegiatan juga. Sebentar, dan bersih belum ya? Tadi saya datangnya udah saya jam 8 ya? Ya, jam 8 itu udah datang sini. Udah bersih, ya Allah. Oke, teman-teman, pangapunten banget. Ini karena saya ada jadwal. Intinya tadi saya sudah sampaikan teorinya. Silakan teman-teman banyak literasi. Intinya gitu, banyak literasi. Dan apa kalau udah paham dipraktekkan. Jangan malu, jangan sungkan. Kuncinya keberhasilan speaking itu adalah harus percaya diri. Jenengan dari dulu mau melakukan SPG yang percaya diri pasti akan benar. Enggak apa-apa. Pertama itu harus ikut dulu, ya.
Jangan malu-malu. Jadi dulu kok malu-malu kan berhasil. Kalau orang tua mungkin yang cocok itu cerita. Ada waktu khusus sama anaknya cerita. Ngobrol itu termasuk juga speaking loh teman-teman. Termasuk cerita juga. Ngobrol, tanya jawab. Itu ngobrol, itu juga termasuk speaking. Karena mau di-share juga. Itu teman-teman dari saya, mohon maaf banyak kekurangannya. Sebenarnya juga nanti ya Bu ya. Belum pada semuanya, tapi kondisi karena saya kali ini sudah ada jadwal juga, jadi insya Allah nanti next time lah ya kita akan kupas lagi. Sebenarnya kalian juga praktek saja, tapi waktunya juga belum memungkinkan. Sebagai penutup ini saja penutup. Nah, bismillah. Kalau udah lihat kita lihat lagi. Nah, sebagai penutup teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ini ada video. Dari video tadi, jangan udah lihat tadi. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari gambar tadi video tadi? Ada yang berani berpendapat bahwa Pak Emek ya? Guru yang tidak sabar mengajar. Guru yang tidak sabar mengajar. Cuma gitu aja. Ustaz simpel. Nama sebenarnya namanya? Ustaz Said. Ustaz Said adalah guru yang tidak sabar mengajar. Ada lagi? Menurut Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih. Kita sebagai penolong, kalau sebagai guru TK kita penolong untuk anak-anak. Di saat kita tadi menolong sesuatu, nah ternyata apa yang diharapkan kita supaya batu itu tidak atau sesuatu yang bencana itu tidak mengenai, tetapi justru kita yang dimarahi atau dimaki dari orang-orang tadi. Akhirnya dari batu tadi, dari yang menolong tadi, terus ya udah sekalian aja biar bencana itu datang. Nah, kita sebagai guru tetap harus sabar. Jadi apa yang kita sampaikan walaupun itu benar, belum tentu diterima oleh orang lain itu benar. Itu Sama, tapi dengan apa Ustaz? Dilengkapi. Ada melengkapi lagi yang Ustazah atau apa? Boleh Ustaz? Nah, Bu. Ustaz boleh. Monggo. Untuk melihat dari video tadi bahwa seseorang itu menolong, akan tetapi dilihat dari yang ditolong itu ternyata tidak akan seperti yang diharapkan ya. Jadi yang dilihat adalah keburukannya. Niat baik kita itu tidak dilihat, meskipun kadang kita itu ada kesalahan dari diri kita, terus disalahkan jadi nggak diterima. Kalau kita menyerah artinya berarti dilepas. Jadi kita sebenarnya tidak boleh menyerah apapun, tetap kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak. Masya Allah, tambah kata menyerah menyerah tenang. Saya yakin teman-teman juga hampir sepakat ya teman-teman ya? Sepakat. Saya cuma menambahi titik-titiknya aja, poinnya saja. Kata menyerah itu benar, kata pahamnya itu benar, kata sabar juga benar. Terpenting apa? Melihat video ini ada bahwa ketika kita udah berniat baik, itu belum tentu dipandang orang itu niatnya baik. Berarti apa? Kita harus terapkan namanya kesabaran.